Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hambanya almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahuwai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, hanya oleh karena kasih-Mu kami boleh menikmati kehidupan hingga saat ini. Dan Roh Kuduslah yang mengingatkan kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan Roh Kudus jugalah yang akan memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Judul renungan kita di pagi hari ini, mujizat di balik persepuluhan. Banyak orang Kristen tidak pernah memberikan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Bahkan belum pernah mendengar perihal persepuluhan. Sedangkan berita perihal persepuluhan menghiasi Alkitab dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Dalam bagian dari hukum Allah, Allah menekankan persepuluhan. Dalam Imamat 27 ayat 30 sampai 33, Allah menekankan bahwa dari hasil benih dan dari buah pohon-pohonan, bangsa Israel harus membawa persepuluhannya kepada Allah. Abraham dan Yakub membawa persepuluhan jauh sebelum hukum Tuhan diberikan. Saat Yakub melarikan diri dari kejaran kakaknya Esau, ia berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi yang luar biasa. Ia melihat di bumi dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Lalu pada sisi tangga itu berdirilah Tuhan dan menyatakan janji-janji yang menguatkan dan janji-janji berkat bagi Yakub. Menyaksikan hal yang luar biasa itu, Yakub bernasar. Dan di antara nasar yang ia berikan adalah nasar untuk mempersembahkan persepuluhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 28 ayat 22. Kepada Melkisedek Raja Salem, Abraham mempersembahkan persepuluhan dari segala hasil rampasan yang terbaik. Ibrani 7 ayat 1 sampai 6. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menekankan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka harus memperhatikan hal-hal penting dari kitab Taurat. Tetapi persepuluhan juga tetap tidak boleh diabaikan. Matius 23 ayat 23.
Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau supaya kita mempraktekkan iman, kasih, dan kesetiaan. Tetapi persepuluhan juga tetap dibawa kepada Tuhan. Salah satu janji perihal persepuluhan yang akan menjadi alat mujizat dalam membawa kemakmuran bagi orang yang melakukannya adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama, kitab Maleakhi. Nabi Maleakhi mengajukan pertanyaan, bolehkah manusia menipu Allah? Lalu umat Tuhan menjawab dengan, bagaimanakah kami menipu engkau? Allah menjawab mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Allah memberikan janji yang berisikan mujizat di balik persepuluhan yang dapat memakmurkan mereka yang mentaatinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini menjelaskan bahwa persepuluhan harus dibawa ke rumah Tuhan, tempat di mana kita mendapatkan makanan rohani. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan yang lain. Perbendaharaan di rumah Tuhan akan mengaturnya. Ayat ini juga menyatakan bahwa melalui persepuluhan kita menguji realitas Allah. Apakah ia ada atau tidak? Maha kuasa atau biasa-biasa saja? Sudahkah Anda memberi persepuluhan? Jika belum, mari ujilah Allah dengan mengembalikan persepuluhan miliknya. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik segala sesuatu yang menjadi milik kami, yang Tuhan limpahkan bagi kami, teguhkanlah firman-Mu di pagi hari dalam hati dan seluruh hidup kami, sehingga kami tidak melupakan apa yang menjadi bagian Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, yakni persepuluhan. Ajar kami dan ingatkan kami ketika kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yakni persepuluhan. Bukanlah untuk menguji Tuhan, tetapi haruslah demikian. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin.